Di sebuah kampung kecil yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Raffi. Sejak kecil, ia dikenal sebagai santri paling cerdas di pesantrennya. Bacaannya merdu, hafalannya kuat, tutur katanya halus. Semua orang mencintainya, dan semua meyakini bahwa Raffi suatu hari nanti akan menjadi ulama besar. Cahaya bagi kampung, kebanggaan bagi orang tua dan guru-gurunya. Tapi tak ada satupun yang tahu bahwa cahaya itu suatu hari akan padam. Dan ketika ia padam, gelap itu menyeret Raffi ke tempat yang tak pernah dibayangkan siapapun. Di pesantren, Raffi adalah pusat perhatian. Setiap kali Ustadz meminta melanjutkan hafalan, suaranya mengalun indah. Setiap kali ada perlombaan, ia selalu pulang membawa piala. Para santri melihatnya sebagai teladan. Para guru memujinya sebagai anugerah. Raffi tumbuh dalam lautan doa dan harapan. Ia menjadi simbol bahwa kecerdasan adalah nikmat besar dari Allah. Namun, setelah lulus dari pesantren, hidup Raffi berubah. Ia kembali ke kampung, tempat yang sudah tak lagi sebaik dulu. Ia bertemu pergaulan baru, teman-teman baru, suasana baru. Awalnya, ia hanya ikut nongkrong, lalu mulai merokok, lalu mulai mencoba hal-hal yang lebih berat. Sedikit demi sedikit, cahaya yang dulu benderang mulai meredup. Azan tidak lagi membangunkannya. Hafalan yang dulu ia kuasai mulai hilang dari ingatan. Bahkan, ia mulai pulang larut malam, terkadang mabuk, dan sering membuat orang tuanya menangis tanpa suara. Tetangga yang dulu bangga, kini mulai berbisik-bisik. Raffi, santri cerdas itu, mulai dikenal sebagai pemuda bermasalah. Kejatuhan Raffi mencapai puncaknya ketika ia terlibat dalam kasus pencurian motor. Warga kampung kaget, mereka tidak percaya. Raffi, santri paling pintar itu, sekarang jadi pencuri. Namanya yang dulu harum berubah menjadi hinaan. Ia bukan lagi Raffi si Hafiz, tapi Raffi sampah masyarakat. Pada suatu malam, Raffi tertangkap polisi dalam keadaan mabuk, ketakutan dan terpuruk. Ketika orang tuanya datang ke kantor polisi, ibunya menangis tak henti. Ayahnya hanya memandang Raffi dengan wajah hancur. Dan dengan suara pelan, ayahnya berkata, "Ayah tidak marah, nak. Ayah hanya kecewa." Kalimat itu menghantam hati Raffi lebih dalam daripada borgol di tangannya. Di dalam sel penjara yang dingin, Raffi duduk merenung. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis bukan karena dihina, tapi karena melihat betapa jauh ia tersesat. Di pojok sel, ada seorang lelaki tua membaca Al-Quran pelan. Ternyata ia mantan preman yang sudah bertaubat. Lelaki itu berkata kepadanya, "Nak, ilmu yang kamu dapat dulu tidak hilang. Ia hanya tertutup oleh dosa. Kalau hatimu dibersihkan, cahaya itu akan kembali." Kata-kata itu menusuk jantung Raffi. Sejak hari itu, Raffi mulai sholat lagi, mengaji lagi, menghafal lagi. Dan ketika ia bebas, ia pulang dengan tekad yang sangat besar. "Aku ingin memperbaiki semuanya." Ia mencium tangan ayah dan ibunya. Ia meminta maaf kepada warga kampung.
Ada yang memaafkan, ada yang menolak, ada yang mencaci. Tapi Raffi tidak marah. Ia sabar, ia terus memperbaiki diri. Raffi kembali ke pesantren. Ia membantu membersihkan halaman, mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Hari demi hari, cahaya kecil itu tumbuh menjadi cahaya besar. Beberapa tahun kemudian, kampungnya mengadakan pengajian besar, dan yang berdiri di panggung sebagai penceramah utama adalah Raffi. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Saya pernah menjadi santri cerdas yang jatuh ke jurang maksiat. Saya pernah menjadi sampah masyarakat, tapi Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang mau kembali." Para jemaah menangis. Ibunya menangis paling keras. Ayahnya menatap dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, Raffi bukan hanya menjadi cahaya untuk dirinya sendiri, tapi cahaya bagi banyak pemuda yang hampir tersesat. Inilah kisah bahwa ilmu tanpa iman akan hilang. Dan sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat selalu terbuka untuk siapapun, kapanpun, dimanapun.